Bashir Elsi di narasumber kita yang nantinya akan menyempatkan hadir meski di tengah padatnya kesibukan jadwal beliau dengan judul kajiannya yaitu menjadi bintang dengan Al-Quran. Rahasia menjadi bintang Al-Quran. Baik, untuk itu menambah keberkahan kita di sore hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan lantunan surat Cinta Ilahi yang akan dibacakan oleh akhuna Bukhari Ahmad Muslim, sarjana kedokteran. Falyatafaddal alaihi mashkur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب اللهم ارحمنا بالقرآن. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Semoga apa yang dibacakan oleh saudara kita Bukhari Ahmad Muslim pahalanya bisa sampai kepada kita semua hingga yaumil akhir nanti. Jadi tadi yang dibacakan itu ya sebuah ayat di Quran surat Fatir ya, Bukhari ya. Betul. Surat Fatir itu disebutkan summa awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, diwariskan kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Nah, di antara 3 golongan itu salah satunya adalah mereka yang berbuat kebaikan dengan izin Allah. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itu keutamaan yang paling besar gitu. Semoga kita semua yang berada di dalam forum ini, di kajian ini, bisa mengambil keutamaan dari Al-Quran dan menjadi golongan yang ketiga itu, yang nantinya rewardnya dari Allah Subhanahu Wa Taala itu di ayat berikutnya, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir,
mereka mendapatkan surga Aden dan masuk ke dalamnya, diberikan gelang-gelang dan emas dan mutiara gitu. Dan di terakhir di ayatnya dibacakan oleh saudara Bukhari juga, walibasuhum fiha harir. Pakaian mereka itu terbuat dari sutra, yang tadinya laki-laki nggak bisa pakai sutra, di sini kita pakai sutra gitu. Jadi semoga menjadi motivasi buat kita khususnya di bulan Ramadan ini. Terlebih bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, menjadi kita lebih dekat dengan Al-Quran dan menjadi golongan yang tadi diwariskan kitab Al-Quran ini dan berbuat baik dengannya. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu, setelah pembacaan tilawah dari saudara Bukhari yang tadi sampaikan, mungkin kembali saya meminta kepada para hadirin dan teman-teman semua untuk bisa on cam terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya. Bagi para hadirin yang memang tidak berhalangan dan memungkinkan untuk on cam, untuk menyalakan kameranya, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Saya izin membacakan susunan acara Pak di sore hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian tasmi Al-Quran, kemudian sharing materi oleh Ustadz Muhammad Syahrul Bashir, kemudian nanti akan ada diskusi dan tanya jawab, dan terakhir kita akan adakan sesi foto bersama, kemudian penutup dan doa. Sebelum itu nanti ada presentasi sedikit dari teman-teman Bismillah Official. Baik, boleh bagi teman-teman panitia dan teman-teman para hadirin semua yang sudah bergabung bisa untuk on cam ya. Jadi sebagai informasi terlebih dahulu, Kurma Fest ini atau Quran and Ramadan Festival ini merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh salah satu platform kebaikan, yaitu Dokter Menghafal, sebagai bentuk syiar di bulan Ramadan ini. Nah, dengan mengusung tema manusia iman bersama Quran di bulan Ramadan. Nah, Kurma Fest ini menghadirkan 7 kajian Islam yang akan menemani teman-teman untuk kembali merecharge, untuk kembali diupdate, kembali nih imannya di bulan suci yang mulia ini. Nah, juga Kurma Fest bekerja sama dengan @Bismillah Officials. Ini merupakan sebuah komunitas yang bertujuan untuk memperluas kebaikan dan bermanfaat bagi sesama dengan menjadikan sosial dan intelektual sebagai fokus geraknya. Nah, sebelumnya saya ingin bercerita sedikit tentang Dokter Menghafal ini. Jadi, Dokter Menghafal ini pada awalnya diinisiasi oleh beberapa teman sejawat dokter yang merasa kesulitan untuk murojaah hafalan Al-Quran, terlebih di tengah padatnya kesibukan sebagai dokter muda. Jangankan sebagai dokter muda, sebagai mahasiswa yang preklinik saja, rasanya waktu untuk murojaah, untuk bersama Al-Quran itu sangat padat sekali, terlebih dengan berbagai ujiannya, terlebih dengan berbagai prakteknya, dengan berbagai kuliahnya yang memang sangat cukup padat juga. Nah, karena disatukan dengan visi yang sama ini, jadi untuk menciptakan bi'ah, untuk menciptakan komunitas, lingkungan, atau mungkin atmosfer yang Qur'ani meski di tengah kesibukan ini, dan bisa juga saling memotivasi dan menjaga interaksinya bersama Al-Quran, lahir dan terbentuklah Dokter Menghafal. Mungkin teman-teman bisa nanti cek di Instagramnya @doktermenghafal. Jadi Dokter Menghafal ini memiliki program hafalan rutin yang sudah berjalan selama 2 batch yang sejak bulan Oktober tahun 2020. Jadi program ini terbuka untuk seluruh teman-teman sejawat dan akan dibuka kembali untuk batch 3 di bulan Juni yang akan mendatang. Jadi bagi teman-teman mahasiswa kedokteran atau kedokteran gigi yang ingin mendaftar, bisa nanti tunggu informasinya lebih lanjut di Instagram @doktermenghafal pada bulan Juni nanti, insya Allah. Kemudian, ada info menarik juga nih buat teman-teman semua. Jadi nanti ketika pemaparan materinya dan kajiannya itu, teman-teman dipersilahkan untuk membagikan momen terbaik teman-teman ketika mengikuti kajian ini. Jadi nanti mungkin bisa berupa story Instagram, boleh berupa screenshot atau SSM capture gambar yang paling mungkin momen terbaiknya, bisa juga berupa review materi yang paling berkesan atau sekedar di quotes gitu, atau mau bikin resume materinya juga bisa, apapun terkait kajian ini, nanti di story
jangan lupa untuk mention IG @doktermenghafal, kemudian @IG Bismillahofficial, dan @IG pemateri kita itu Bashirun, double U. Nanti mungkin saya izin ketikkan. Nanti teman-teman dengan story yang terpilih nanti akan dapat nih hadiah menarik dari teman-teman panitia. Oke, mungkin untuk pemateri kita sedang untuk mencoba untuk bergabung. Kita tunggu sebentar. Baik, mungkin saya izin membacakan CV untuk pemateri kita di hari ini. Jadi pemateri kita hari ini yaitu Ustadz Muhammad Syaihul Bashir, LC. Beliau merupakan lulusan kampus Fakultas Syariah Lipia Jakarta dengan bidang spesialisasinya itu Al-Quran dan Tafsir. Juga merupakan pengurus dan kajian rutin di Rumah Quran Semesta Depok dan Yayasan Soft Cendekia Indonesia atau kajian soft. Nah, kemudian beberapa penghargaan nasional dan internasional yang telah diraih oleh beliau itu merupakan juara 1 nasional MFQ dan cerdas cermat Al-Quran Hay'ah Alamiyah Lil Tahfizul Quran dan Wadi Mubarak ini di Bogor 2011. Kemudian partisipan internasional MFQ Musabaqah Fahmil Quran, cerdas cermat Al-Quran Hay'ah Alamiyah Lil Tahfizul Al-Quran di Arab Saudi Jeddah tahun 2012. Kemudian di tahun 2013 meraih juara 3 nasional MHQ Musabaqah Hifzil Quran 30 juz di STQN Kemenak Indonesia Bangka Belitung tahun 2013. Juga di tahun 2014 merupakan juara 2 ASEAN Pasifik Musabaqah Hifzil Quran 30 juz di Kedutaan Arab Saudi. Kemudian partisipan internasional di MHQ 30 juz Jaizah Kuwait Ad-Dualiyah di Kuwait tahun 2014. Jadi beliau sudah mengelilingi beberapa negara untuk berkompetisi terlebih di bidang Al-Quran ini. Juga bisa di next teman-teman panitia. Nah, ini ya sangat banyak sekali mungkin ya. Tahun 2014 juga merupakan di bidang MHQ juga. Di tahun 2017 juga juara 1 nasional MHQ 30 juz dan tafsir bahasa Arab di MTQN Kemenak Indonesia di Kalimantan Utara tahun 2017. Dan yang paling terakhir ini di tahun 2020 internasional partisipan daurah utusan juara-juara musabaqah di Markas Makori Quraniyah Madinah tahun 2020. Jadi sejak semester pertama beliau di bangku kuliah ini beliau sudah berkeliling Indonesia untuk mengisi seminar dan talk show terlebih seputar menghafal Quran di berbagai perguruan tinggi. Kemudian beliau ini merupakan anak ke-8 dari 10 bersaudara yang sudah banyak mendapatkan penghargaan tadi ya sudah disampaikan di bidang Al-Quran dan tafsir. Salah satunya itu yang tadi tahfiz 30 juz ASEAN Pasifik dan tafsir bahasa Arab nasional. Mungkin bisa di stop share aja teman-teman ya. Itu untuk CV kita kali ini. Sebelum kita beralih ke agenda yang kita tunggu-tunggu dan inti acara ini, mungkin izin dari teman-teman Bismillah Official izin untuk share screen, dipersilakan teman-teman. Untuk teman-teman panitia ini yang share screen, dipersilakan. Coba di slideshow aja. Oke, jadi untuk kajian kali ini, Dr. Menghafal bekerja sama dengan Bismillah Official, yaitu berbagi senyum Ramadan berbagi senyum Ramadan. Jadi ini merupakan program kerja dari Bismillah Official. Berbagi senyum Ramadan ini merupakan sedekah harian yang diselenggarakan oleh komunitas Bismillah selama Ramadan. Kegiatan ini berkolaborasi juga dengan ini bisa dilihat dompet duafa
hasil donasi yang didapatkan akan digunakan untuk sebar takjil dan disalurkan ke panti asuhan juga. Donasi bisa disalurkan melalui teman-teman bisa baca di rekening yang tercantum di poster ini, dan jangan lupa nanti untuk konfirmasi kepada kontak personnya. Sudah bergabung bersama kita juga di sini pemateri kita hari ini, Ustadz Muhammad Syahrul Bashir LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustadz. Jadi ini kita dari juga sudah bersama teman-teman dari peserta yang sudah hadir. Sudah tidak sabar nih untuk menanti-nanti kegiatan kita, kajian pada hari ini dengan tema Rahasia Menjadi Bintang Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Syahrul Bashir. Mungkin tanpa memperpanjang waktu kepada Ustadz Syahrul Bashir, kami waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafaddal alaihi mashkur. Ya. Makasih banyak. Syukran jazilan Mas Alfian sebagai moderator acara atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ilma wal 'amala jami'an. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa taqasyu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Segenap hadratal mustami'in, mustami'at, segenap pengurus, para aktivis, para pegiat dari dokter menghafal, segenap ketua komunitasnya, pendirinya, foundernya, dan semua musyrif atau semua mentor-mentor yang ada. Begitu juga segenap peserta, segenap menyebutnya santri ya. Menyebutnya peserta apa santri? Peserta ya. Istri saya bisik-bisik katanya nyebutnya peserta. Nah, karena istri saya katanya ada di dokter menghafal juga. Itu alhamdulillah. Kita bersyukur dan kita mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat dan nikmatnya beserta nikmat afiah. Ya, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di momen Ramadan ini menjelang berbuka puasa di weekend ya. Masya Allah, waktu yang sangat indah, waktu yang sangat pas untuk recharge lagi keimanan kita tentang Al-Quran, untuk merefresh lagi semangat berinteraksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Sesungguhnya orang-orang yang hidup bersama Al-Quran, maka dia sesungguhnya hidup dalam kenikmatan yang abadi. Ya, hidup dalam kenikmatan yang tidak akan fana. Berbeda kalau orang punya, Allah berikan, Allah titipkan kepadanya nikmat jabatan, nikmat materi, nikmat pasangan, nikmat keturunan. Ya, itu semuanya fana. Akan ada masanya kita berpisah dari semua nikmat-nikmat itu. Tapi ketika kita diberikan sama Allah karunia, diberikan nikmat berupa Al-Quran, maka kita nggak akan ada yang namanya masa Al-Quran itu meninggalkan kita. Al-Quran berpisah dengan kita, tidak ada. Selama kita tidak berpisah darinya. Selama kita tidak meninggalkannya terlebih dahulu. Al-Quran akan meninggalkan kita. Al-Quran akan lari dari kita. Bahkan larinya Al-Quran dari kita akan lebih cepat daripada larinya onta yang dilepas dari tali kekangnya,
Kapan? Ketika kita tidak berta'ahud lagi. Ketika kita tidak berkomitmen lagi. Ta'ahud itu mu'ahadah, itu artinya komitmen bersama Al-Quran. Maka kalau teman-teman semuanya di sini bertanya, bagaimana sebenarnya cara agar hafalan itu lancar? Bagaimana cara agar kita menjadi ahli Al-Quran? Dalam arti kita mampu punya hafalan Al-Quran yang bagus, hafalan Al-Quran yang lancar. Maka silakan teman-teman, ya, semua yang ada hadir di sini, hadirat para peserta, baik yang khusus, ya, peserta yang aktif monitorkan hafalan di waktu menghafal maupun peserta yang umum, tanyakan, cari ke semua ustadz, cari ke semua mentor, cari ke semua guru yang sudah menjalani perjalanan itu. Tidak akan ada cara selain mu'ahadah. Tidak ada cara selain mu'ahadah. Komitmen. Ya, komitmen. Ta'ahadu hadzal Qur'an fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi ila huwa ashaddu tafassiyan minal ibili fi 'uquliha. Komitmenlah kalian dengan Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an ini jauh lebih cepat menghilangnya, jauh lebih cepat larinya daripada onta, ya, yang dilepas dari tali kekangnya. Apa arti komitmen? Apa arti ta'ahud bersama Al-Quran? Nah, inilah nanti kunci dari tema kita pada sore hari yang berbahagia ini. Bagaimana rahasia menjadi bintang Al-Quran, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah melalui Al-Quran. Apa rahasianya? Ta'ahud, berkomitmen. Ya. Cari sana, cari situ, metode apa yang paling bagus, metode apa yang paling cepat, metode apa yang paling pas. Pasti nanti kesimpulannya pada ta'ahadu hadzal Qur'an. Ya, tidak ada yang namanya metode mau lancar hafalan, mau kuat hafalan, mau bisa bagus membacanya, mau bisa mengambil faidah yang banyak darinya, ya dengan cara yang singkat, dengan cara yang simpel, dengan cara yang remeh-temeh. Menghafal Al-Quran dengan tersenyum sambil menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran sambil tersenyum. Jadi kapan ngafalnya? Sambil tersenyum apa pas lagi nggak tersenyum? Ya, contoh saja misalnya. Atau menghafal Al-Quran ya, sambil bermain, ya, menghafal Al-Quran sambil berasik ria, gitu. Tidak bisa. Dari awal Rasulullah SAW telah mensabdakan dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Hudzaifah. Bukan Hudzaifah, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya pada masanya nanti, pada masa akhir zaman akan terjadi banyak sekali fitnah. Akan terjadi banyak sekali fitnah, bencana, ya, musibah. Fitnah dalam hal apa? Fitnah dalam hal agama. Fitnah dalam apa? Fitnah dalam harta. Fitnah dalam apa? Fitnah dalam dunia. Fitnah dalam apa? Terjadi kerusakan. Terjadi banyak pembunuhan. Terjadi kerusakan yang masif, yang besar-besaran. Tidak ada hari tanpa terjadi fasad. Ya, tidak ada hari tanpa terjadi kerusakan. Saat itu kemudian para sahabat bertanya, "Mal makhruju minha ya Rasulullah?" Apa jalan keluarnya wahai Nabi Allah, wahai utusan Allah? Kemudian Nabi SAW menjawab, Kitabullah. Jalan keluarnya adalah Al-Quran. Karena di dalamnya ada fihi naba'u man qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum huwal faslu laysa bil hazli man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah wa huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa as-siratul mustaqim wa huwa alladzi la tazighu bihil ahwa wa la taltabisu bihil alsinah wa la yukhlaqu ala kathratir radd wa huwa alladzi la yashba'u minhu al-ulama wa huwa alladzi lam yantahil jinnu
idh sami'atuhu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba man hakama bihi udil wa man taraka bihi qusir wa man ihtada bihi hudiya ila siratin mustaqim. Kurang lebih hadisnya begitu, hadis yang cukup panjang yang memberikan motivasi kepada kita agar kita lebih berkomitmen lagi dengan Al-Quran, agar kita lebih memastikan komitmen kita sama Al-Quran bukan komitmen palsu, bukan komitmen yang bercanda, bukan komitmen yang setengah-setengah, bukan komitmen yang ada expirednya, ada masa habisnya, masa aktifnya. Apa kata Nabi SAW? Bahwa agar kalian bisa selamat dari fitnah, dari musibah yang menimpa nanti. Padahal ini kita sudah melihat bagian dari fitnah tersebut. Jalan keluarnya adalah Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada berita tentang orang-orang yang hidup sebelum kalian. Karena di dalam Al-Quran ada berita, ada informasi tentang orang-orang yang nanti akan datang setelah kalian. Dan Al-Quran ini adalah pemutus hukum di antara kalian menjadi hukum. Dia adalah perkara yang sangat agung, tidak bisa dijadikan bahan atau perkara bercandaan. Nah ini. Wa hukmu bainakum huwal faslu laisa bil hazl. Maka barang siapa yang meninggalkan man tarakahu min jabbarin karena dia sombong, karena dia congkak di hadapan Allah, Allah akan hancurkan qasamahullah. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Dan siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Qur'an, Allah akan sesatkan dia. Ya, huwa hablullahil matin. Al-Quran ini adalah tali Allah yang sangat kuat. Wa huwa hablullahil matin wa dzikrul hakim, dan dia adalah peringatan yang penuh dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh dengan hukum. Siratul mustaqim, dia adalah jalan yang lurus. Wa huwa alladzi la tazighu bihil ahwa. Dan Al-Quran ini tidak akan cocok, tidak akan bisa jalan seiringan dengan hawa nafsu. Ya, perhatikan ini baik-baik. Wa huwa alladzi la tazighu bil ahwa. Al-Quran tidak akan pernah cocok, tidak akan pernah jalan seiringan dengan hawa nafsu. Ya, tidak akan bisa dibuat melenceng dengan hawa nafsu. Maka satu-satunya cara untuk kita komitmen menjadi ahli Al-Quran, menjadi keluarganya Allah adalah dengan menekan hawa nafsu. Dan kita saat ini sedang di bulan Ramadan, bulan di mana kita melatih hawa nafsu kita. Bulan di mana kita membuktikan bahwa kita sedang melakukan jihad akbar, jihad yang paling besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain ketika perang Badar, ketika mereka pulang dari perang Badar Kubro, mereka berbahagia. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, kita sudah menang. Kita sudah menang berjihad. Namun kata Nabi SAW, la. Sekali-kali belum. Kalian belum menang. Bal raja'tum minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Bahkan kalian ini baru pulang dari peperangan yang al-asghar, peperangan yang kecil, peperangan yang remeh. Kalian bisa melihatnya, kalian bisa memukulnya dengan fisik kalian. Kalian baru pulang, baru selesai dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Menuju perang yang paling besar. Apa itu wahai Rasulullah? Oma jihadul akbar. Jihadul hawa wan nafs. Jihadul hawa wan nafs. Kalian berperang melawan hawa nafsu dan syahwat kalian. Ya, itulah jihad yang paling besar. Jihad yang paling agung. Dan kita, Masya Allah, Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, bulan Siyam, bulan Quran, bulan Qiyam, bulan infak, bulan sedekah, bulan penuh keberkahan di mana semua amal soleh dilipat ganda beratus-ratus kali lipat, tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini ya kita masuk ke malam ke-8 atau malam ke-9. Ya. Seyogianya menjadi
menjadi momen bagi kita agar kita mentarbiyah, agar kita melatih hawa nafsu kita, agar cocok dengan komitmen kita kepada Al-Quran yang tadi disebutkan sama Nabi, bahwa Al-Quran tidak akan bisa seirama, tidak akan bisa seirama. Pasti hawa nafsunya akan berbelok arah dari arah yang dituju oleh Al-Quran. Pasti itu. Maka jadikan momentum Ramadan ini sebagai latihan kita membuktikan komitmen kita itu palsu ataukah benar-benar asli. Mu'ahadah. Ada 3 makna mu'ahadah. Ada 3 makna mu'ahadah. Dan ini nanti kalau konsepsi ini ditanamkan menjadi langkah pertama kita dalam memulai perjalanan kita bersama Al-Quran, insya Allah Allah akan sampaikan kita kepada derajat para nabi, kepada derajat para sahabat yang disebutkan dalam hadis yang meskipun hadisnya dhaif sekali, bahkan maudhu' ya, bahkan maudhu'. Nah, bahwa ashabi kan nujum, bahwa sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang. Ya. Dari manapun kalian mengambil petunjuk, dari manapun kalian mengikuti mereka, kalian akan mendapatkan petunjuk. Kalau mereka adalah sahabat, kalau sahabat Nabi adalah bintang-bintang, maka rembulan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun maudhu secara sanad, palsu secara sanad, ini adalah kalam ulama lainnya, kalam perawi saja, kalam sahabat saja, tapi maknanya bisa kita terima. Agar kita bisa sampai ke level mereka, maka konsepsi yang pertama kita bangun adalah komitmen, ta'ahud, mu'ahadah. Kita komitmen sama Al-Quran. Apa konsepsi ini? Mu'ahadah yang pertama adalah mu'ahadatul iman. Mu'ahadatul iman. Ya, simpan ini baik-baik di kepala, bahwa Al-Quran ini adalah sumber kita memperbaiki iman kita yang setiap hari turunnya lebih banyak daripada naiknya. Pahami juga bahwa Al-Quran adalah cara kita mempertahankan iman kita yang kadangkala naiknya lebih baik daripada turunnya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Sesungguhnya iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Yazid dengan apa? Yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan akan naik terus ketika ketaatan yang dilakukan oleh si pemilik iman tersebut makin banyak, makin bagus kualitasnya. Dan keimanan akan makin turun ketika dia malah berbuat maksiat. Ketika pelaku, si pemilik iman ini berbuat maksiat, makin banyak membangkang kepada Allah. Maka Al-Quran pahami, ketika seorang penghafal Al-Quran berta'ahud secara iman, mu'ahadah imaniyah, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa terkikis dosanya ketika mereka membaca Al-Quran. Karena apa? Karena mereka meniatkan Al-Quran ini sebagai obat keimanannya. Teman-teman, para teman-teman sejawatnya, kalau bahasa dokter gitu ya, dokter ini ya Masya Allah yang lebih lihai mengobati pasien yang kalau lagi kena penyakit fisik gitu ya, penyakit jasmani, penyakit yang kelihatan. Ya. Gimana kalau kemudian suatu ketika datang seorang pasien yang mengadukan penyakit hati. Nah, maka obatnya adalah Al-Quran. Kapan Al-Quran menjadi obat buat penyakit hati? Ketika si pemilik hatinya mempunyai mu'ahadah imaniyah. Ketika dia punya komitmen, saya beriman kepada Al-Quran ini seluruhnya, dari Al-Fatihah sampai An-Nasnya, dari ayat pertama dari surah Al-Fatihah sampai ayat terakhir dari surah An-Nasnya. Saya beriman dengan semua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bahwa dia adalah Al-Quran dari sisi Allah, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan produk manusia, bukan produk budaya. Ya. Mengimani sepenuhnya bahwa Al-Quran ini akan mengangkat derajat orang-orang yang mengangkatnya dan akan menghinakan orang-orang yang akan menghinakannya.
Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akhar. Ini bagian dari muahadah imaniyah. Memahami hadis tadi. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Mengangkat derajat banyak sekali orang, banyak sekali kelompok, banyak sekali generasi dengan Al-Quran. Karena mereka memuliakan Al-Quran. Wa yadh'u bihi akharin. Dan Allah menghinakan banyak sekali kaum-kaum yang lain, generasi yang lain Allah hancurkan mereka, Allah hinakan mereka. Kapan? Ketika mereka menghinakan Al-Quran, ketika mereka berpaling dari Al-Quran, ketika mereka lari dari Al-Quran. Ya. Ini bagian dari apa? Muahadah imaniyah. Ketika kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah sumber penyembuh, ketika kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah sumber inspirasi, Al-Quran ini adalah sumber petunjuk, bahwa hidayah yang pertama kali diturunkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, tatkala Nabi Adam pertama kali diturunkan dari surga, ya, karena memakan buah khuldi, syajaratul khuldi, Allah turunkan ke bumi. Saat itu Allah bilang apa? Qulna habitu minha jami'a. Kami perintahkan, turunlah kalian semua berdua bersama iblis, ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Bahwa apa yang datang dari kalian dariku merupakan petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalian ambil petunjuk ini, kalian jadikan sebagai pedoman hidup, maka kalian nggak akan lagi merasa khawatir dan nggak akan lagi merasa sedih. Kalimat ini disampaikan kepada Nabi Adam saat Nabi Adam baru meninggalkan surga. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita perhatikan gramatikalnya teman-teman semuanya, ini maknanya dalam sekali. Kalau kita mentadabburinya ini dalam sekali. Padahal Nabi Adam, perhatikan baik-baik. Padahal Nabi Adam baru turun dari surga, coba. Baru turun dari surga. Meskipun sebagian ulama bilang surganya itu berbeda dengan surga nanti yang akan kita tempati. Ya kita, gue aja kali, lu enggak dong. Kita semua memang benar ya. Ya kita semua berharap kita masuk surga. Baru turun dari surga. Kemudian sudah ada perkataan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau apa? Kalau mengikuti hidayah, mengikuti pedoman hidup. La khaufun itu artinya kalian tidak khawatir tentang apa yang akan menjadi masa depan kalian. Walahum yahzanun, dan pasti kalian gak akan sedih. Kalian tidak akan sedih. Tentang apa? Tentang apa yang kalian tinggalkan. Perhatikan kalimat baik-baik. Perhatikan baik-baik kalimat walahum yahzanun. Coba, kalian sedih. Gimana mungkin orang yang baru turun dari surga, ya, orang yang sudah merasakan surga, tapi Allah masih sampaikan bahwa kalian itu masih bisa bersedih di surga yang tadi. Gitu maksudnya. Kalian masih bisa bersedih karena masuk surga itu kalian masih ada kemungkinan sedih. Ya. Maka jaminannya adalah Al-Quran. Fala khaufun 'alaihim khaufun bima satalhaquhu fil mustaqbal wala hum yahzanun bima taraktumuhu fil madhi. Kalian gak akan khawatir tentang apa yang akan menjadi masa depan kalian. Dan kalian tidak akan sedih tentang apa yang kalian tinggalkan. Nah, luar biasa balaghahnya, teman-teman. Dan hidayah ini pertama kali sudah diturunkan dan kemudian disempurnakan sampai di saat terakhir Nabiullah Muhammad Rasulullah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sempurnalah hidayah ini. Dan kemudian Allah bilang, tekankan di surah Taha, wa man a'rada an dzikri. Ya. Dan surah Taha ini ayat yang terkenal, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Surah Taha. Ini ayat yang bilang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan dikasih kehidupan yang sempit.
kehidupan yang melarat, kehidupan yang menyiksa, yang sengsara, kehidupan yang tidak tenang, kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, dengan kesedihan, dengan kegalauan. Ini ayat turun setelah Allah kisahkan tentang Nabi Adam di surah Thaha. Ya, buat para hafid, buat para mentor-mentor untuk menghafalkan hafid pasti tahu ayat ini. Itu letaknya kapan? Setelah Allah menceritakan tentang kisah bagaimana Nabi Adam diturunkan ke bumi. Artinya apa? Artinya Al-Quran ini yang disebut dengan zikri Al-Quran, peringatanku, sudah sempurna. Ketika Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kalian tidak lagi punya alasan untuk tidak mengimani, mengikuti petunjuk yang ada, tertulis, terbaca dalam Al-Quran. Ya, dan tidak ada yang namanya nego dalam iman kepada Al-Quran. Udahlah saya iman setengahnya aja, ya setengahnya lagi nggak mau, setengahnya lagi saya nggak percaya. Itu nggak bisa. Itu adalah sifatnya orang-orang yang ingkar, orang kafir. Ya, sifatnya orang kafir. Orang yang beriman dengan setengahnya, kemudian kafir dengan setengahnya. Adalah saya beriman dengan ayat-ayat yang bisa dibuktikan dengan penelitian saja. Ya, misalnya kan teman-teman kan peneliti ini, insya Allah ya, calon-calon dokter, calon-calon atau sudah jadi dokter, peneliti, ya, yang melakukan research gitu kan. Udahlah, saya beriman kepada Al-Quran bagian yang bisa dibuktikan dengan akal saja. Kalau nggak bisa dibuktikan, enggak, saya nggak mau beriman. Atau iman saya kurang tentang hal itu. Tidak, bukan seperti itu komitmen kita bersama Al-Quran. Komitmen iman kita bersama Al-Quran nggak seperti itu. Tidak seperti itu. Bagaimana membuktikan kecepatan malaikat, ya. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ya, satu hari buat malaikat itu sebanding dengan 50.000 tahun. Itu gimana nih ukurnya? Hanya karena akal kita belum sampai dulu zaman Nabi Muhammad. Hanya karena mereka belum sampai, mereka kemudian tidak mengatakan kami tidak percaya dengan ayat yang ini. Enggak. Mereka tetap beriman sepenuhnya, dan akhirnya sampailah kita detik hari ini kita sudah mengetahui yang namanya kecepatan cahaya. 300.000 kilometer per detik atau per jam. Ya, tolong dikoreksi ya. Kalau saya keliru. Jadi cepat sekali. Saya nggak mau beriman kepada ayat-ayat yang bicara tentang hari kiamat misalnya. Saya nggak mau beriman. Saya mau beriman dengan ayat yang bisa dibuktikan secara ilmiah saja. Bukan seperti itu. Lagi-lagi komitmen kita bersama Al-Quran harus dengan keimanan sepenuhnya. Apa arti dari alif lam mim? Alif lam ra, alif lam mim shad kaf ha ya ain shad. Saya tidak mau beriman dengan itu karena nggak bisa dipahamin, karena nggak bisa dirasionalisasikan. Ya. Pokoknya saya nggak mau iman. Berarti sepintar-pintarnya kita ketika kita nggak mau beriman kepada huruf-huruf muqatta'ah yang menjadi fawatihus suwar. Huruf muqatta'ah tadi alif lam ra, ya, yang dibaca secara terputus. Tulisannya nyambung, cuman dibaca secara terputus di fawatihus suwar di 29 surat. Nggak mau beriman, maka berarti sepintar-pintarnya kita tetap bodoh. Tetap bodoh. Karena orang-orang Arab jahiliyah di masa lampau, mereka bahkan belum tahu apa itu ilmu kedokteran secanggih sekarang, teknologi informasi secanggih sekarang. Tapi mereka ketika turun alif lam ra, ketika turun alif lam mim, ketika turun kaf ha ya ain sad, mereka nggak pernah protes apa maknanya. Karena mereka tahu itu adalah tahaddi, itu adalah tantangan buat mereka. Mereka ditantang untuk membuat Al-Quran yang sama persis, satu surat, satu ayat, satu kalimat saja, satu susunan surah yang pendek, paling pendek saja. Mereka tidak bisa, padahal itu turun dengan huruf yang sama dengan huruf yang mereka gunakan. Alif lam ra, alif lam mim ra, nun, shad, qaf, dan seterusnya. Jadi ini yang pertama, mu'ahadah imaniyah. Yang kedua, konsep yang harus kita tanamkan
agar kita bisa disampaikan kepada derajatnya para bintang-bintang Al-Quran yang sesungguhnya para sahabat Nabi SAW sendiri ya, adalah ta'ahadu hadzal Quran dengan ta'ahudan fikrian, ta'ahudan fikrian secara fikrah. Secara fikrah kita menyatu betul dengan apa yang dibawa gagasan dan ide yang ada dalam Al-Quran. Ide dan gagasan yang kita miliki sebagai seorang manusia merdeka, sebagai seorang manusia yang punya kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, ya kita harus menyatu, kita harus tunduk di bawah ide dan gagasan yang dibawa oleh Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa hukuman buat orang yang qisas, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Qisas, ya orang merdeka membunuh orang merdeka, maka pembunuhnya dibunuh. Ya, wanita membunuh seorang wanita merdeka, maka yang membunuh dibunuh. Gagasan kita berbeda sebagai manusia yang punya kehendak, punya hak, punya rights, punya human rights misalnya. Ya, punya human rights. Oh enggak. Ini Al-Quran yang bagian ini kita tolak idenya. Enggak, ini enggak berlaku, ini dinasakh. Enggak begitu. Kita, ide gagasan kita haruslah sepenuhnya tunduk kepada ide dan gagasan Al-Quran Al-Karim. Allah menjawab kemudian, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Justru kalau kalian menolak konsep qisas ini, ketika dia bisa ditegakkan ya dengan syarat-syaratnya, saya tidak mengatakan ayat qisas itu bisa diterapkan secara umum secara langsung sekarang, enggak, ada syarat-syarat, ada sarana prasarana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tapi kalau kalian menolak ketika sarana prasarana itu sudah terpenuhi, maka kalian berarti tidak menggunakan akal pikiran kalian. Kalian bukan ya ulil albab. Sedangkan ulil albab memandang bahwa di balik qisas itu ada hayat, ada kehidupan yang terselamatkan. Jadi ini adalah komitmen kita yang kedua secara fikrah, secara pemikiran. Kita tunduk di bawah ide dan gagasan yang dibawa oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran disebut dengan nur. Ya nggak sih? Al-Quran disebut dengan nur, dengan cahaya. Kenapa? Apakah berarti ketika kita membuka mushaf lantas ada senter yang terang gitu? Wah, gitu kan kayak film-film. Enggak, melainkan Al-Quran akan menjadi pantulan cahayanya Allah. Pantulan cahaya Allah terlihat kapan? Ketika akal pikiran kita selaras dengan hati nurani kita. Gitu. Hati nurani yang mengendalikan adalah iman. Dan akal pikiran yang mengendalikan adalah pemahaman apa yang kita konsumsi. Ketika pemahaman yang kita konsumsi ini langsung bersumber dari Al-Quran, maka kita akan mendapat nur. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah gimana? Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nurun, cahaya. Ya, dan kitab yang sangat jelas. Ya, secara fikrah teman-teman. Ya. Ketika Al-Quran menegaskan bahwa lelaki itu memiliki qawwamah di atas wanita, maka kita menerima konsep itu, kita tunduk di bawah gagasan itu. Kita tidak bikin konsep baru, kita tidak tunduk, kita tidak berkiblat kepada pemahaman-pemahaman yang melawan pemahaman itu. Bahwa wanita pun bisa memiliki qawwamah yang sama dengan laki-laki. Tidak. Allah bilang, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Ya. Jadi, kenapa dibuat begitu? Karena Allah telah melebihkan di antara kalian satu sama yang lain. Laki diberi kelebihan dengan satu hal, wanita pun diberikan kelebihan pada sisi yang lain. Dan Allah memuji
wanita di ayat itu lebih banyak daripada pujian Allah kepada lelaki. Salihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Adapun laki hanya disebut dengan wa bima anfaqu min amwalihim. 1:2. Ya. Jadi ini yang kedua. Kita berkomitmen secara fikrian gitu, secara pemikiran. Kita betul beriman kepada Al-Quran, tapi kadang kita nggak mau tunduk sama ide dan gagasan yang dibawa oleh Al-Quran. Meskipun perlu dipahami teman-teman semuanya, bahwa ide dan gagasan yang dibawa oleh Al-Quran ada yang sharih, jelas, mujma' alaih, ada yang mutasyabih, yang muawwal, yang mukhtalafih, sesuai interpretasi para penafsir. Tapi tetap kita harus ikut kepada apa kata as-sawadul a'lam. As-sawadul a'lam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendatangkan kesesatan kepada al-jamaah, kepada kesatuan dan keterpaduan umat ini. As-sawadul a'lam itu artinya mayoritas umat. Ya, harus diambil itu. Lalu yang ketiga, inilah yang akan kita bicarakan tips-tipsnya. Komitmen secara apa? Komitmen secara arkanian. Ya, komitmen muahadah arkaniyah. Apa itu arkan? Anggota tubuh. Ya, anggota tubuh atau dalam bahasa lain jasadian, ya, atau jismiyan. Secara penuh, secara sadar kita beriman, kita berkomitmen untuk selalu dekat secara fisik dengan ayat-ayat Allah. Ya, secara fisik, bukan hanya secara iman, secara fikrian, tapi secara fisik. Dengan cara apa? Dengan cara dawam setiap hari. Tiada hari tanpa tilawah Al-Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa menghafal Al-Quran. Tiada hari tanpa mengulang hafalan. Tiada hari tanpa tadabbur. Tiada hari tanpa mengambil satu manfaat dari Al-Quran. Tidak ada hari tanpa Al-Quran. Kalau ada satu hari lewat tanpa Al-Quran, maka anggaplah itu sebagai hari yang paling Anda sesali. Ya. Tumbuhkan perasaan itu, teman-teman. Tumbuhkan perasaan itu. Satu hari nggak ngaji itu, tumbuhkan perasaan seperti Anda satu hari ya tidak sholat wajib. Tumbuhkan perasaan itu. Kan bacaan Al-Quran hukum awalnya sunnah-sunnah aja, nggak wajib. Yang penting kan ngamalin yang wajib. Bentuk dari wajibnya pengamalan kita kepada Al-Quran adalah dengan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa kata Allah? Bacalah apa yang diwahyukan kepada kalian daripada Al-Quran ini. Bentuk dari wajibnya pengamalan kita kepada Al-Quran adalah dengan apa? Afala yatadabbaruna al-Quran. Membaca lalu mengambil pelajaran di akhir-akhir setiap ayat, di ujung-ujung setiap kalimat, di ujung-ujung setiap makna. Merupakan bagian dari wajibnya pengamalan kita kepada Al-Quran adalah dengan mengajarkannya. Mengajarkannya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini harus setiap hari itu harus ada sama Al-Quran. Kalau sibuk gimana? Ini dia. Pasti ini jadi problem kita semuanya. Sibuk praktikum, sibuk koas, sibuk internship, ya sibuk dengan pasien ya, atau yang lain nih, misalnya peserta-peserta umum teman-teman di sini sibuk dengan Masya Allah, tabarakallah ya. Sorry, ada iklan barusan. Ya sibuk dengan bisnis, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan sekolah, sibuk dengan tugas-tugasnya nggak menumpuk. Ya, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kita harus ingat betul, Al-Quran ini turun bukan ke orang yang nganggur. Camkan yang baik-baik. Al-Quran turun pertama kali, dibaca pertama kali, dihafal pertama kali,
dipelajari pertama kali, didakwahi pertama kali, bukan oleh dan juga bukan kepada orang-orang yang nganggur, yang kerjaannya nggak jelas, yang nggak punya pekerjaan maksudnya. Ya, enggak. Nabi Muhammad itu sudah berkeluarga, teman-teman. Gak kayak teman-teman di sini mungkin yang mayoritasnya pada masih single. Betul apa betul? Betul nggak? Ya, ya teman-teman di sini mayoritasnya mungkin ya pada masih sendiri gitu ya, belum menikah. Maka maksimalkanlah kesempatan itu. Maksimalkanlah kesempatan ini untuk menghafal Al-Quran, untuk mengulang Al-Quran, untuk murajaah Al-Quran, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya, lalu yang teman-teman yang mesti ingat juga, Al-Quran ini turun pertama kali bukan kepada orang yang masih muda, orang kayak seperti saya 20 kurang dikit lah ya. 20 kurang tambah lagi gitu ya. 20 kurang mesti tambah lagi. Tidak, Al-Quran turun pertama kali kepada seorang manusia yang sudah berumur 40 tahun. Hello, apa kabar kita sekarang? Udah nganggap 40 tahun itu sebagai umur yang terlambat untuk mengulang atau memulai perjalanan bersama Al-Quran. Justru Al-Quran ini dipikul oleh orang-orang yang sibuk. Ya, pahami ini sebagai satu keyakinan. Jangan hanya sekedar pemahaman, tapi keyakinan. Yakin. Al-Quran itu ya nggak akan cocok sama orang-orang yang nggak punya tujuan, yang nggak punya misi. Tidak, Al-Quran akan selalu melekat sama orang-orang yang punya misi. Pasti, pasti. Ya. Maka teman-teman di sini, ya, dokter menghafal semuanya pada acara Kurma Fest 2.0 ini, ya, saya mengajak teman-teman semuanya, panitia, ya, serta hadirin-hadirin semuanya agar yuk kita sadar kita ini masih punya banyak waktu. Terus gimana tugas-tugas itu, Ustaz? Tugas-tugas itu jangan jadikan sebagai hambatan, sebagai alasan, sebagai halangan. Ya, justru sampaikan ke tugas-tugas itu, woi, gue nggak bisa ngerjain dulu semuanya, saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini sebelum saya mengolah hafalan Al-Quran 1 juz. Camkan itu baik-baik. Serius. Beneran, saya ngomong begini nggak ngambil dari kantong gitu ya. Nggak, ini benar-benar saya rasakan betul. Rasakan betul. Sesibuk-sibuknya kita akan jauh lebih berat kalau kita nggak ngaji dulu sebelum ngajain tugas-tugas kita. Coba rasakan. Dan sesibuk-sibuknya deadline, banyak tugas, banyak proyek yang mesti dikerjakan. Tapi kalau dimulai dulu dengan baca Al-Quran, kita anggap Al-Quran sebagai kesibukan kita yang paling utama, agenda kita yang paling prioritas, bukan sekedar prioritas, tapi urgent. Maka setelah itu semua pekerjaan akan dibuat ringan. Hati kita akan menjadi dengan ringan, dengan mudah. Saya mungkin boleh sedikit cerita ya, teman-teman di sini. Sebentar. Ini kok forumnya forum dokter, gitu ya. Tapi yang ngomong bukan dokter, ya so tahu dia nggak tahu kesibukan dokter itu kayak apa, misalnya kan. Dia nggak tahu kesibukan dokter itu kayak apa. Saya sampaikan, saya ngaji berguru kepada seorang dokter. Jadi teman-teman jangan berburuk sangka sama saya terlebih dahulu, bilang saya sok tahu atau apa, ya mungkin saya benar sok tahunya juga sih ya. Ya, tapi paling nggak untuk konteks ini, paling nggak untuk konteks ini saya insya Allah tidak sok tahu. Ya, saya nggak sok tahu teman-teman. Saya berguru, bertalaki sama seorang dokter. Dokternya bukan dokter umum, dokter spesialis. Bukan di rumah sakit biasa, pemerintah atau rumah sakit swasta, rumah sakit militer. Rumah sakit militer. Saya boleh cerita, beliau ketika lagi pengen ujian akhir di semesterannya, bukan semester ujian akhir, kayak orang kalau udah udah
selesai belajar 4 tahunnya terus mau koas tuh biasanya ada ujian nggak sih ya? Ada ujian akhir ya? Itu enggak? Ada ya? Nah, itu guru kami namanya Dr. Abdullah Al-Jarullah. Syekh Abdullah Al-Jarullah. Masih hidup orangnya. Nah, guru kami, beliau dokter spesialis tadi dan dia pakar qiraat, pakar Quran. Menjelang ujian, 1 bulan 2 bulan menjelang ujian, semua teman-temannya ya, sekampusnya itu di Riyadh, itu semuanya sibuk belajar, sibuk ngafal, sibuk bikin teori, sibuk ngerangkum, sibuk berdiskusi, sibuk menyelesaikan praktikum-praktikum yang belum sempat dilaksanakan. Wah, pokoknya dikerjain semuanya. Tapi Syekh Jarullah sendiri, Dr. Abdullah, dia nggak lakukan itu. Dia cuma belajar dengan sekenanya saja, sesantainya. Tetap belajar, tapi prioritas waktunya untuk Al-Quran. Setiap pagi beliau masih datang ke Syekh Ali Hudayfi. Mungkin teman-teman tahu Syekh Ali Hudayfi, Imam Masjid Nabawi. Sorenya kemudian beliau datang sampai maghrib ke Syekh Ibrahim bin Al-Qayyim Al-Akhdar, Syekhul Qurra di Masjid Nabawi. Datang itu pagi sama sore, baru siangnya belum gunakan untuk belajar. Tapi pagi sama sore dia gunakan untuk talaki, untuk hafal Quran, untuk setoran, untuk terus belajar. Sampai kemudian 1 bulan menjelang ujian, semua teman-teman makin sibuk, beliau masih terus ngaji aja. Seperti nggak tahu bulan depan mau ada ujian gitu. Seperti tidak tahu, tapi beliau tahu. Gitu. Kenapa beliau lakukan itu? Karena beliau yakin apapun yang Anda kerjakan, kalau Anda sudah punya Al-Quran, lalu Anda kerjakan hal itu tanpa membawa Al-Quran bersamanya, Anda akan kalah. Anda akan nggak beruntung. Anda tidak akan berhasil. Sekalipun bisa, tapi tidak berhasil. Dengan nilai yang memuaskan. Tapi ketika Anda sudah punya Al-Quran dan Anda punya sesuatu yang ingin Anda kerjakan, Anda bawa Al-Quran untuk melakukan hal itu, Anda membersamai Al-Quran ketika mengerjakan apa yang dia lakukan, apa yang ingin Anda lakukan, maka Anda akan berhasil dengan nilai yang paling tinggi. Sampai 3 hari menjelang ujian, beliau akhirnya izin ke Syekh Hudayfi. Beliau izin Syekh Akhdar, Syekh, saya harus pulang dulu ke Riyadh karena 3 hari lagi besok ada ujian. Saya mau persiapan, saya harus pulang dulu ke Riyadh, saya minta doa dulu ke orang tua, ke ibu, ke bapak gitu. Mohon doakan kami agar lulus gitu kan. Oh gitu, kata Syekh Hudayfi. Oh gitu, lagi mau ujian apa? Dia kedokteran. Oh iya, oh baiknya, silakan. Syekh Hudayfi mendoakan. Ya, dengan doa yang singkat. Wafaqakillah, semoga Allah memberikan Anda taufik. Biasa aja doanya. Pulang beliau ke Riyadh, ke kampus, ya minta restu, minta apa ya, minta persiapan yang lain gitu ya. 3 hari menjelang ujian. Sampai detik-detik ujian, ya beliau ujian, semuanya ikut ujian, termasuk beliau, akhirnya ikut ujian semuanya, selesai ujian, langsung selesai rentetan ujiannya, di sore hari setelah ujian, beliau langsung berangkat lagi ke Madinah untuk lanjut lagi talaki, ngaji lagi. Ya. Nggak peduli dengan nilai, nggak peduli dengan syukuran apa, bikin hafalan, nggak, langsung lanjut lagi ngaji. Ya. Akhirnya hasilnya keluar. 1 bulan, kalau nggak salah beliau cerita 1 bulan setelah ujian, hasilnya keluar. Orang-orang semua teman-teman seangkatan yang saling sibuk menelpon. Gimana kabar antum? Lulus nggak? Nilainya gimana? Bagus nggak? Dan seterusnya. Mereka sibuk. Sedangkan Syekh Jarullah enggak. Syekh Jarullah sibuk aja taki gitu. Ngaji aja tiap hari, ngaji. Gitu. Ya. Sampai kemudian beliau nggak nelpon temannya, tapi ditelepon. Telepon siapa ini? Oh, ini temannya kan. Ya udah. Ada apa? Kenapa nelpon? Apakah antum tahu nilai antum? Oh enggak, saya nggak tahu. Saya nggak nyari tahu. Loh, emang ngapain? Saya sibuk lagi ngaji. Kata Syekh Jarullah. Syekh Abdullah. Masih sibuk ngaji. Oh gitu.
Berarti antum nggak lulus, antum enggak. Emang antum ada kabar? Iya, saya punya kabar ini, kata dia. Apa kabarnya? Semua teman-teman antum, kata dia, kita ini semuanya seangkatan nggak ada yang lolos. Nilainya semua di bawah standar. Kecuali antum. Kecuali antum saja yang lolos. Ya. Akhirnya kata Syejarullah, antum serius? Apakah kamu bercanda? Katanya gitu kan. Ini beneran, katanya. Beneran, kalau nggak percaya silahkan buka linknya. Makanya beliau buka linknya, difotoin gitu ya. Dan ternyata benar. Beliau satu-satunya yang lolos dari seluruh angkatan. Ya, dari seluruh angkatan hanya beliau yang lolos. Maka beliau kemudian mengatakan ini adalah bukti bahwa Al-Quran membawa karomahnya sendiri. Al-Quran akan memuliakan orang yang memang memprioritaskannya. Ya, tidak akan merugi orang yang berjalan membersamai Al-Quran. Sebaliknya, sangatlah merugi, sangatlah buntung, ya, bukan beruntung, sangatlah buntung orang-orang yang tidak membersamai hidupnya bersama Al-Quran. Saya yakin juga teman-teman di sini punya keajaiban, cerita-cerita keajaiban yang lain bersama Al-Quran. Karena begitulah, Al-Quran adalah mukjizat Allah yang khalidah, mukjizatullahil khalidah. Al-Quran adalah kemukjizatan yang abadi. Maka teman-teman semuanya, ini adalah ta'ahud arkaniyah. Ya, ta'ahud arkaniyah. Kita komitmen. Pokoknya satu hari nggak boleh kurang dari 1 juz tilawah. Pokoknya satu hari nggak boleh kurang dari 2 juz murojaah. Pokoknya satu hari nggak boleh kurang dari setengah halaman nambah. 1 juz. Ini contoh saja. 1 juz tilawah, 2 juz murojaah, setengah halaman nambah. Hafalan baru. Komitmen jalannya hari itu. Ya. Agar apa? Agar muncul optimisme bahwa Allah itu selalu membantu. Allah tidak akan pernah menyanyiakan perjuangan para penghafal Al-Quran. Orang yang senantiasa bersahabat bersama Al-Quran, Allah akan berikan syafaat nanti di akhirat dan Allah akan memberikan pertolongan di dunia. Yang kita kenal dengan Ahlul Quran, Ahlullah. Mereka adalah keluarganya Allah. Karena apa? Karena Allah senantiasa membersamai mereka. Sebagaimana seorang anggota keluarga yang saling memperhatikan, ayah yang memperhatikan anaknya, istri memperhatikan suaminya, suami memperhatikan istrinya, seorang ibu memperhatikan anaknya, maka perhatian Allah jauh lebih besar daripada sekedar anggota keluarga biasa, anggota keluarga manusia yang kadang masih lalai, kadang masih lupa gimana kabarnya, gimana kondisi mereka, apa yang mereka butuhkan. Tidak, perhatian Allah terhadap keluarganya yang disebut dengan ahli Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, tidak akan pernah meleset 1 inci, tidak akan pernah alfa 1 detik, tidak akan pernah terlewat 1 hari pun. Maka setelah kita memahami konsepsi muahadah ini, teman-teman, insya Allah Allah akan sampaikan kita kepada generasi para sahabat, generasi para tabi'in, orang-orang yang dimuliakan karena memuliakan Al-Quran. Terakhir, saya ingin memberikan satu tips bagaimana mengatur waktu, manajemen waktu. Bagaimana agar kita bisa mencapai mengulik rahasia menjadi bintang Al-Quran adalah dengan membaca Al-Quran ketika bintang itu muncul. Ini rahasia antar kita aja, karena judul aja rahasia kan. Saya sampaikan. Ini rahasia antar kita saja. Rahasia untuk menjadi bintang Al-Quran adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Memperbanyak mengulang hafalan. Memperbanyak tilawah dan menghafal saat bintang itu muncul. Pertanyaannya teman-teman, kapan bintang itu muncul? Bintang itu muncul terlihat di orbit kita pas siang hari apa malam hari? Halo? Ada ya teman-teman sini hadir semua ya? Nah, bintang itu muncul siang hari apa malam hari? Malam hari. Iya kan? Bintang itu muncul ketika malam hari.
maka bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya saat bintang itu muncul, agar kamu menjadi bintang yang sesungguhnya sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningginya seorang manusia dengan Al-Quran, dia akan meninggi layaknya bintang. Bintang tidak pernah melihat dirinya untuk diminta, tidak pernah minta dirinya untuk dilihat sebagai satu zat yang tinggi. Tidak. Bintang sudah dari sananya tinggi. Maka orang-orang yang sibuk dan menyibukkan diri dengan Al-Quran, menenggelamkan wajahnya, menenggelamkan hatinya dalam lautan kandungan Al-Quran, maka dia akan meninggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa meminta dirinya untuk dilihat sebagai satu zat yang tinggi. Berbeda dengan orang-orang yang mencari kemuliaan, mencari kehebatan, mencari derajat, mencari kedudukan dengan hal-hal yang duniawi. Meningginya mereka bagaikan meningginya asap. Tahu meningginya asap? Meningginya asap itu dari bawah ke atas. Sampai di atas, apa yang terjadi? Hilang, terbawa oleh tiupan angin. Maka inilah rahasianya. Penting agar kita membaca Al-Quran, memperbanyak di malam hari. Ini ngarang ya. Kok tiba-tiba nggak kesimpulannya sampai sana tipsnya? Dari mana? Sekarang saya jawab dengan pertanyaan lagi. Kapan Al-Quran itu turun, teman-teman? Di malam hari apa di siang hari? Al-Quran itu turun di malam hari apa siang hari? Di malam. Buktinya apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam Qadar apa siang Qadar? Yang namanya juga Lailah. Ya, Lailah itu artinya malam yang mulia. Kalau Lailun saja itu artinya malam biasa. Tambah tak maka menjadi peringatan, menjadi kemuliaan. Jadi Al-Quran itu turunnya di malam hari. Ya, Al-Quran itu turunnya di malam hari. Pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Ya, tuh lihat Al-Quran turunnya di malam hari. Jadi gunakan malam hari semaksimal mungkin untuk menambah dan mengulang hafalan. Optimalkan waktu sepertiga malam terakhir. Ya, optimalkan waktu sepertiga malam terakhir. Apa yang dibaca saat sepertiga malam terakhir? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an, akan lebih menancap, wa aqwamu qila, dan akan lebih tegak, berdiri lebih lama di hati, tegak menancap lebih lama di memori. Ya, maka yuk kita maksimalkan lagi orang-orang yang sibuk, yang sesungguhnya adalah orang-orang yang terbangun di malam hari untuk membaca Al-Quran, untuk mengulang hafalan, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Hadanallahu ajma'in. Semoga apa yang kami sampaikan pada sore hari ini bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat semua panitia Kurma Fest ya 200 yang tadi belum saya sebut. Rasa terima kasih dan rasa hormat saya kepada seluruh panitia yang berjuang mensyiarkan dakwah Al-Quran di semua lini, meramaikan syiar Al-Quran ini tidak menjadi eksklusif buat santri-santri, tapi mensyiarkan Al-Quran ini menjadi lebih inklusif, bahwa semua orang berhak bahagia dengan Al-Quran, bahwa semua orang berhak mulia dengan Al-Quran. Wal afu minkum billahi fi sabilil haqqi nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Syahrul atas pemaparannya. Selanjutnya kami sampaikan kepada teman-teman hadirin sekalian, teman-teman peserta yang sudah bergabung, apabila ingin bertanya dipersilakan untuk mengetik pertanyaannya via kolom chat
Atau jika ingin disampaikan secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Kami persilakan kepada para hadirin semua, teman-teman peserta, untuk bisa diberikan kesempatan untuk bertanya bagi yang ingin bertanya. Atau mungkin bisa langsung menghubungi teman-teman panitia, nanti bisa diteruskan ke saya. Baik, mungkin ini ada dari Kak Desi bertanya, boleh Kak dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Pak. Ini itu perwakilan dari pertanyaan dari teman saya sebenarnya. Maaf, ini lampunya ya, Pak. Apa lampu lagi mati lampu? Nggih, Bu. Nggak apa-apa. Ini ada perwakilan pertanyaan dari teman saya. Dia nitip pesan sama saya. Kalau bisa tolong ditanyakan gitu. Jadi gini, Pak Ustadz, dia itu kan baru menikah kurang lebih mau 4 bulan lah, kurang lebih mau 4 bulan gitu. Terus dia itu bolak-balik curhat sama saya, gitu kan. Awal sebelum dia menikah itu sempat ada crash dengan calon suaminya, waktu itu kan masih calon suami. Itu dia itu masalah mahar, gitu kan. Dia tuh kayak dia merasa bahwa maharnya itu kayak diatur-atur oleh pihak keluarganya si suami itu, tapi akhirnya oke lah ngikut. Jadi mahar itu yang menentukan dari pihak keluarga si suami gitu. Jadi pihak teman saya, pihak si istri itu ngikut aja. Terus setelah menikah, dia itu mendapati banyak sekali kekurangan dari pihak suaminya. Mulai dari yang pertama, sholat itu kayak apa ya? Kayak nggak bisa beneran gitu loh, gitu loh. Jadi kadang sholat, kadang enggak gitu. Terus terutama yang puasa ini gitu loh, kadang semudah itu dia tuh meninggalkan puasa, alasannya itu yang nggak kuat karena faktor pekerjaannya yang dari pagi sampai malam gitu katanya. Nanti kalau diajak ngomong gitu kayak apa ya, kayak nggak ada respon gitu loh, yang diem kayak dicuekin aja gitu. Terus kadang teman saya gini, ini enaknya kayak gimana ya gitu loh, kok terus dia sendiri dalam segi prinsip itu kayak nggak punya prinsipal gitu loh. Kalau kata teman saya itu kayak gitu loh, Us. Itu bagaimana kalau menurut Ustadz gitu. Jadi apa suami kayak gitu, mohon maaf ya, ini kata-kata teman saya itu, apakah suami kayak seperti itu apa patut untuk dipertahankan gitu loh. Padahal pernikahan dia tuh ya masih 4 bulan gitu, Us. Terus kalau diajak ke keluarganya si istri itu kayak ada aja alasannya gitu loh. Ya. Mungkin ini kayak agak melenceng dari tema ya, Us ya. Ini tadi saya iseng-iseng aja resen kok kepanggil gitu. Jadi ya mungkin ya jodoh teman saya mungkin ya. Ya udah itu aja sih, Us gitu. Baik. Gimana kita mungkin ini ada tambahan dari saya pribadi mungkin ya, Us. Gimana caranya kita tuh mungkin bisa membangun komunikasi antara pihak suami dan istri, teman saya sama suaminya itu bagaimana membangun komunikasi yang baik gitu. Ya, baik. Ya, langsung saya jawab ya, Bu Desi dan Mas Alfian. Boleh, tafadhol Ustaz. Ya, makasih banyak atas pertanyaannya dan antusiasmenya serta partisipasinya ya. Ya, saya harus katakan bahwa bukan bidang saya untuk menjawab pertanyaan seputar rumah tangga. Newlyweds ya. Newlyweds, karena saya sendiri juga masih sangat newlyweds sekali ya. Jadi bukan karena saya menjawab terlalu banyak tentang ini. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Tapi setidaknya saya hanya bisa mendoakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjanjikan orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa mencari jalan keluar dengan meningkatkan takwa. Itu pasti Allah kasih jalan keluar. Saya pada kesempatan yang berbahagia ini hanyalah nasihat-nasihat umum saja untuk senantiasa meningkatkan kesabaran, meningkatkan ketakwaan. Allah nanti yang langsung mengurus semuanya. Untuk senantiasa meningkatkan keyakinan dan meningkatkan tawakal kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa setan itu yajri majrad dam. Sebenarnya setan itu mengalir di dalam aliran darah manusia. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh setan? Yang dilakukan oleh setan adalah bagaimana semaksimal mungkin memecah rumah tangga yang terjadi dalam ikatan yang sah. Setan itu mengalir dalam aliran darah kita. Ya. Inna syaitana yajri majrad dam. Dan apa tugas setan di situ? Tugas setan di situ adalah bagaimana semaksimal mungkin dia berusaha, dia berupaya, dia bahkan berjihad. Berjihad fi sabilis syaitan. Bukan fi sabilillah, fi sabilis syaitan. Berjihad di jalannya sendiri. Agar apa? Agar memisahkan suami dari istrinya, istri dari suaminya. Apa dalilnya? Yang pertama, dosa yang pertama kali terjadi di alam semesta ini adalah dosa sombong, dosa hasad, sombong dan hasad. Sombong. Siapa yang sombong? Iblis. Siapa yang hasad? Iblis. Apa yang dia lakukan kemudian? Dia kemudian menggoda Adam dan Hawa untuk makan syajaratul khuld. Buah dari pohon khuldi. Ya kan? Kemudian setelah Nabi Adam dan Siti Hawa itu memakan, dua-duanya makan, fa'akala, yang jadi nggak cuma salah satu loh, bukan dan dosanya dua-duanya dosa, bukan dosa salah satu, bukan dosanya Siti Hawa, enggak benar. Itu bukan konsepsi agama Islam, menyalahkan dosa warisan itu kepada Siti Hawa, enggak, dua-duanya dosa. Apa kemudian hukuman dari Allah? Mereka dipisahkan. Betul tidak? Nabi Adam turunkan ke bumi. Di mana ditempatin? Diturunkan di India. Siti Hawa di mana ditempatin? Di Jeddah, di Arab Saudi. Jauh. Selama 40 tahun konon katanya mereka terus mencari, ya. Dan saat itu karena tidak ada seorang manusia pun kecuali mereka berdua, terus mereka mencari, ya sangat kesusahan. Dan sekali-kalinya mereka bertemu di bukit apa? Bukit Arafah. Ya, di situ tempat pertemuan keduanya. Siapa yang menyebabkan mereka? Siapa yang menyebabkan mereka terpisah? Setelah Allah satukan keduanya, apa yang menyebabkan mereka terpisah? Karena ulah setan. Karena kedua-duanya mendengar, termakan oleh bisikan setan. Dalil yang kedua, bagaimana setan itu pasti akan berusaha semaksimal mungkin menceraikan antara pasangan yang sudah sah di mata agama, sah di mata negara. Adalah apa yang Allah bilang di surah Al-Baqarah ketika Allah mengisahkan tentang malaikat Harut dan Marut. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Orang-orang itu di masa awal manusia ini muncul peradaban di Babylon, di Irak sana, sebelum namanya Irak masih Babilonia. Saat itu setan mengajarkan sihir. Kemudian hal ini terwarisi sampai kerajaan Nabi Sulaiman, masa Sulaiman di Palestina. Apa tujuan setan ini ngajarin sihir? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Gimana caranya? Agar seorang lelaki itu meninggalkan istrinya dan istri berpisah dari suaminya. Begitu. Dicamkan baik-baik ya buat saya sendiri, nasihat buat saya sendiri ya.
Kita manusia biasa, kita semuanya nggak mungkin kurang dari kesalahan. Kita ini semuanya pasti melakukan kekurangan. Kita pasti melakukan maksiat. Kita pasti jatuh ke lubang maksiat. Tinggal masalahnya adalah apakah kita ingin terus-menerus berupaya naik dari lubang maksiat itu, naik, keluar dengan memperbanyak istighfar. Dengan memperbanyak taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat yang terakhir adalah ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nisa awal juz 5 halaman ketiga. Kalau memang sudah terpaksa ingin sudah terpaksa nih kondisi benar-benar sudah terpaksa gitu ya. Benar terpaksa banget. Harus dicari jalan tengah, terpaksa harus berpisah. Harus cara jalan tengah, carilah jalan tengah dari orang ketiga yang tidak punya interest, tidak punya kepentingan dari pihak laki maupun pihak wanita. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Ini coba perhatikan baik-baik kalimatnya, ini indah sekali teman-teman. Kalau kalian benar-benar khawatir udah terpaksa akan berpisah, fab'atsu hakaman, maka utuslah satu orang jurdil, ya, satu orang jubir dari pihak laki-laki dan satu orang jurdil dan jubir dari pihak wanita. Ya, yang semuanya benar-benar nggak punya interest untuk menjatuhkan lawan. Tapi interestnya adalah iyurida islahan. Kepentingannya adalah bagaimana islah. Bagaimana perbaikan. Kalau itu yang jadi tujuan, iyurida islahan, yuwaffiqillahu baina. Ingat, ini kalimatnya gramatikalnya itu pakai fi'il mudhari majzum bisyartaini. Artinya apa? Artinya kalau dilakukan itu dengan islah, dengan tujuan islah perbaikan, niscaya Allah akan balas dengan taufik. Yuwaffiqillahu bainahuma. Gitu. Jadi Allah akan berikan taufik. Dan salah satu tanda taufik adalah adanya perbaikan. Adanya perubahan dari kondisi yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik, yang tadinya tidak semangat menjadi semangat, yang tadinya lupa dengan kewajiban, lupa dengan hak, ditunaikan semuanya. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada yang punya muskilah ya, punya problem ini di kehidupannya, dan semoga Allah hindarkan kita semua dari problem yang sama atau problem yang lebih berat ya. Begitu Ibu dan saudara semuanya, semoga Allah berikan kita taufik. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Ini ada satu pertanyaan lagi masuk ke kami teman-teman panitia dari Hikari di Jakarta. Izin bertanya, bagaimana cara untuk konsisten membaca Al-Quran di tengah kondisi yang kurang kondusif, alias keluarga yang tidak sepenuhnya paham agama, dan kita pribadi masih baru hijrah Ustadz. Ingin sekali fadilah Al-Quran benar-benar bisa jadi pedoman untuk melakukan segala aspek kehidupan, tapi untuk target one day one juice seperti Ustadz tadi sepertinya belum, karena masih terbata-bata. Jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Ya. Jadi apa solusinya begitu ya? Iya. Ya, solusinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita, teman-teman. Solusinya adalah yang mengetahui niat kita tulus atau tidak, yang mengetahui kesungguhan kita itu murni karena Allah atau tidak, itu adalah Allah saja dengan antum, dengan teman-teman. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan giat ikut acara motivasi. Dibuktikan dengan apa? Giat ikut komunitas yang mendorong kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Dibuktikan dengan apa? Dengan memperbanyak ikut kelas-kelas tahsin, kelas-kelas tahfidz. Ya. Jadi adalah konsep yang benar bukan begini, bukan cari-cari waktu luang, cari-cari waktu kosong untuk Al-Quran. Ini udah sering banget saya sampaikan ya. Semoga saya nggak bosan ngucapin ini dan teman-teman juga nggak bosan juga dengerinnya. Ya. Jadi konsepnya adalah bukan cari waktu-waktu yang kosong, bukan cari waktu-waktu yang luang untuk Al-Quran, tapi mengosong-ngosongkan waktu, meluang-luangkan waktu untuk Al-Quran. Siapa yang cari-cari waktu kosong untuk Al-Quran, dia akan dikasih kosong juga.
Tapi yang mengosong-ngosongkan waktu untuk Al-Quran, Allah akan kasih segala-galanya kepada dirinya. Mulai dulu dengan tahsin, Ibu. Kalau yang tanya ibu-ibu ya. Atau kalau yang tanya masih muda, ya Mbak. Mulai dengan perbaikan tahsin dulu. Perbaikan tahsin dengan guru yang berkapasitas, dengan guru yang punya capability-nya, sampai kepada standar yang benar, bacaan yang standar, bagaimana mengucapkan huruf-huruf yang standar. Nggak usah sempurna-sempurna banget, perfect banget, enggak. Yang penting standar, bisa membaca secara lancar. Ingat selalu bahwa Allah senantiasa menulis ganjaran buat orang yang dekat membaca Al-Quran, dekat menghafal Al-Quran, meskipun dia masih terbata-bata. Meskipun dia masih terbata-bata. Apa kata Nabi SAW? Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan senantiasa dilindungi sama malaikat, senantiasa dibantu sama malaikat, senantiasa didukung, disokong oleh malaikat yang mulia, yang baik, yang indah. Adapun orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia kesusahan, dia kepayahan, tapi terus-menerus berjuang, mengosongkan waktu, meluangkan waktu, bukan cari waktu luang, bukan cari waktu kosong. Niscaya Allah akan kasih dia 2 pahala, lahu ajran. Nah, ada yang menafsirkan 2 pahala ini adalah 2 pahala lebih banyak daripada yang mahir. Nah, ini kurang tepat. 2 pahala di sini adalah pahala dia membaca 1 huruf dikasih ganjaran 10 kebaikan. Ya. Pahala yang kedua adalah pahala dia bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah akan senantiasa memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi pertolongan buat orang yang tulus berjihad, berjuang. Ya. Dan sesungguhnya Allah senantiasa membersamai orang-orang yang ihsan. Yang siapa orang ihsan? Yang tulus berjuangnya karena Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Demikian Bang Alfian. Baik, terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan terakhir bagi teman-teman. Mungkin sudah mengirim pertanyaan, tapi skala prioritasnya kita dahulukan pertanyaan yang terlebih dahulu dikirim ya. Izin bertanya Ustadz, tadi disebutkan bahwa Allah akan menjamin, ini kayaknya nampaknya dari teman-teman mahasiswa. Tadi disebutkan bahwa Allah akan menjamin hal-hal duniawi kita jika kita senantiasa menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan segala aktivitas. Tapi bagaimana kalau misalnya keajaiban atau kelancaran hidup kita yang kita harapkan itu tidak juga nampak, misalnya terus-terusan menemui kegagalan, masih mengulang, masih misalnya gagal masuk seleksi, gagal dapat nilai A dan lain-lain. Ya, ya. Yang perlu difahami, Allah menjanjikan keajaiban. Ya, Allah menjanjikan keajaiban. Allah menjanjikan pertolongan. Itu bukan di masa-masa santai. Ya. Kapan keajaiban itu muncul? Di masa-masa kritis. Di masa-masa sudah terdesak. Ya. Maka ciptakanlah situasi yang mendesak Anda, memberikan semua effort Anda. Anda belajar mati-matian untuk masuk SNMPTN, untuk masuk SNMPTN, untuk mati-matian, bikinlah rangkuman, dan Anda juga mati-matian bersama Al-Quran. Ya. Kalau tadi misalnya belum mampu, kayak pertanyaan kedua tadi, misalnya belum mampu 1 juz, ya nggak apa-apa. 1/2 juz, tapi berkualitas. Nggak apa-apa 5 halaman, tapi berkualitas. Kualitas, minta sama Allah, bertawasul. Ya. Ya. Dan saya belum pernah menemukan, ini jujur ya, saya hidup mungkin belum lama juga ya, hidupnya mungkin masih ya baru 1/4 abad gitu ya. Tapi sepanjang umur saya 1/4 abad ini nggak pernah menemukan ada orang yang kesusahan ketika mereka dekat dengan Al-Quran. Kepayahan enggak. Mereka gagal berkali-kali, tidak. Saya nggak pernah nemuin. Justru yang saya temukan sebaliknya, teman-teman. Sebaliknya. Orang yang makin kesusahan dengan hal-hal duniawi, kemudian dia menang
kepayahannya itu dengan Al-Quran, Al-Quran akan menyelesaikan problem ketiga. Itu yang saya temukan di lapangan. Ya, jadi nggak ada kalimat misalnya gagal. Enggak. Yang saya temukan bukan misalnya lagi, hasilnya. Hasilnya sukses, hasilnya berhasil. Percaya sama janji Allah. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya, Al-Quran itu diturunkan mustahil buat beri kalian sengsaraan, kepayahan, kesulitan. Enggak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran akan memberikan kemuliaan buat orang-orang yang senantiasa punya khasyatullah. Satu hal lagi, teman-teman jangan mengukur ya kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan itu dengan jumlah angka atau jumlah banyaknya sesuatu dengan kuantiti. Enggak, rezeki itu luas sekali. Luas sekali. Ya. Luas sekali, teman-teman. Kalau boleh jujur, saya mau cerita. Terakhir nih Bang Alfian, mohon maaf tadi cerita terus. Ya. Kelas 12 SMA, ya, kelas 3 SMA. Menjelang UN dulu kita masih ada UN ya. Sekarang teman-teman udah nggak ada UN ya, bersyukur tuh sama Nadiem Makarim tuh dihapus UN ya. Ya, tapi dihapus juga kurikulum agama, emang enak. Ya, naudzubillah ya. Kita prihatin sama kurikulum pendidikan nasional kita diacak-acak. Saya ketika kelas 12 sampai 2014 saya dihadapkan sama pilihan yang berat. Maghrib. Dihadapkan pilihan yang berat. Pertama, saya disuruh ikut lomba lomba 30 juz tingkat internasional di Kuwait. Ya, mewakili Indonesia. Beberapa bulan lagi, 1 bulan lagi mau UN. Mau apa? Ujian nasional. Jadi nasib dong, nilai UN kan jadi nasib. SNMPTN, SNMPTN dan seterusnya kita punya ini dong, punya nilai yang tinggi gitu. Dan saya IPA dulu pas SMA. Kalau nggak percaya tanya istri saya. Saya IPA. Dulu itu. Kelasnya bukan kelas agama, nggak ada. Dulu di sekolah saya kelas agama nggak ada. IPS apa lagi? IPA aja pilihan satu-satunya. Apa yang saya ambil? Saya ikut kesempatan untuk mewakili Indonesia. Cabang 30 juz lomba. Ya. Gimana UN? Saya tanya ke ustadz saya, ke guru. Gimana ustadz? Insya Allah, Allah pasti kasih jalan. Allah pasti kasih pertolongan. Akhirnya saya lakuin. Saya nurut. Saya terus nyambungin niat saya untuk menguatkan hafalan, untuk memperbanyak pengalaman, meluaskan pengayaan saya sama Al-Quran. Saya benar-benar membuktikan bahwa di masa-masa darurat sekalipun saya masih bisa bersahabat sama Al-Quran. Jangan sampai Allah justru di masa-masa darurat saya malah lepas, tidak bersahabat, tidak berteman lagi sama Al-Quran. Saya ingin buktikan itu tidak akan terjadi sama saya. Saya lakukan. Tahu teman-teman apa hasilnya? Di Kuwait saya nggak menang. Pas balik ke Indonesia 3 hari lagi UN dan nilai UN saya jelek, sejelek-jeleknya. Jelek, nilai UN saya itu jelek. Ya, nilai UN itu jelek. Tapi apa kemudian beberapa bulan setelah itu saya kemudian diterima di 2 kampus yang memang saya inginkan saya sekolah di sana. Di Libya, Jakarta, dan di Maroko. Di Afrika sana. Saya memang berniat masuk Libya dan Allah sampaikan niat itu. Dan yang unik, kita masuk ke Libya bukan dengan nilai UN. Tapi dengan nilai raport sekolah, raport biasa. Diterima karena nilai pesantren saya alhamdulillah tinggi juga ya, 9 gitu. Diterima. Setelah tahun saya, orang nggak ada yang bisa masuk Libya dengan nilai pesantren, harus nilai negeri. Nah, itulah yang namanya tadi nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan itu senantiasa dekat, hanya kita kadang nggak melihatnya itu sebagai pertolongan. Gitu. Diterima di Maroko peringkat pertama. Di tahun yang sama saya gagal dapat nilai UN yang tinggi. Kemudian juga dapat
menang di Kuwait. Di tahun yang sama saya menang nasional 30 juz di Kedutaan sama Asia Pasifik. Lalu kemudian menang di ASEAN Pasifik. Lalu kemudian berangkat umroh di tahun yang sama nih, berangkat umroh sebanyak 2 kali secara cuma-cuma gratis, dan berangkat haji menjadi tamu undangan Kerajaan Arab Saudi secara gratis, secara cuma-cuma. Saya kemudian bilang, ya Allah, ini mungkin jawaban atas doa saya yang dulu di awal-awal semester tahun 2014 bingung ngambil UN apa ngambil lomba 30 juz. Karena saya memilih Al-Quran, maka Allah kasih semua kemuliaan ini. Dan sampai sekarang terus menerus. Karunia Allah nggak berhenti. Ya, saya berhusnudzan ya bahwa ini bukan istidraj ya, bahwa ini adalah memang ya cobaan agar saya semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu. Semoga teman-teman tidak mudah melihat tidak mengambil kesimpulan dengan cepat, oh berarti karena saya gagal, karena saya jelek nilai, berarti kemudian Al-Quran gagal membuktikan mukjizatnya. Enggak, teman-teman jangan ambil cepat kesimpulan. Jangan ambil cepat kesimpulan, tetap istiqomah sama Al-Quran, pada waktunya nanti semuanya akan indah. Allah Insyaallah ceritanya Ustaz sangat menginspirasi. Jadi semoga tadi yang disampaikan sama Ustaz bisa jadi motivasi buat kita dan jadi patokan kita agar bisa tetap keep up dengan Al-Quran ini. Tentunya banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali diskusi dari teman-teman peserta semuanya yang ingin disampaikan, namun karena keterbatasan waktu juga yang sudah menjelang buka puasa, jadi kita cukupkan sampai di sini saja. Untuk itu, selanjutnya akan kita lanjutkan ke sesi dokumentasi. Jadi kami mohon kepada teman-teman peserta yang sudah bergabung dan teman-teman panitia untuk bisa on cam, akan kita adakan foto bersama untuk didokumentasi terlebih dahulu. Mungkin dari kakak-kakaknya bisa share screen. Untuk teman-teman panitia yang dokumentasi. Baik, sambil menunggu, boleh teman-teman peserta bisa on-cam terlebih dahulu. Sekali lagi mungkin teman-teman bisa on-cam ya. Baik, dipersilakan ke teman-teman panitia. Baik, izin screenshot ya, teman-teman semua. 1, 2, 3. Sekali lagi page berikutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang dan teman-teman peserta yang sudah on cam. Selanjutnya mungkin sampai di situ saja materi kita, kajian kita di hari ini. Tidak lupa juga kami izin memberitahu kepada teman-teman semua bahwa acara ini didukung oleh media partner Madrasah Kalbu, Mami Psikologi, Teh Jasmin, Mbak Mirah, SKIF KUNS, Ilmu Quran UNS, Pesantren Ar-Royan, Aksamala, dan kami Solahuddin Alayubi. Juga saya izin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa besok masih ada 2 kajian lagi. Yang pagi khusus Ahwat itu bersama Ustazah Hanin dengan tema Mulia di Dunia Mewangi Hingga Surga. Dan sore itu untuk Ikhwan dan Ahwat dari Dr. Piprim Basarah Yanuarso, spesialis anak, itu dengan tema Agar Puasa Berbuah Sehat Jiwa Raga. Jangan lupa dan kita tunggu untuk hadir kembali teman-teman semua. Selanjutnya akan ada di akhir sesi kita akan ada pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Wari Ahmad Muslim Askat. Mungkin kalau sudah bergabung dipersilahkan.
Oh, udah terbatas waktu. Baik, untuk itu berarti langsung kita tutup saja karena juga waktunya sudah cukup terbatas. Dari saya pribadi memohon maaf kepada teman-teman peserta semuanya apabila dalam membersamai teman-teman semua ada banyak salah kata atau mungkin salah perbuatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kepada pemateri kita, Ustadz Syahrul Bashir ini. Terima kasih banyak, semoga apa yang disampaikan bisa sampai pahalanya kepada Ustadz kembali dan menjadi motivasi buat kita semua. Kita tutup agenda kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin pamit ya teman-teman. Masih banyak. Jumpa lagi lain waktu.